Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والهثالة مسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Thumma ila sahibu syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kemarin? Halaman faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah bi aqsami thalathah allati yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu fi haqqi maulana jalla wa azza wa hiya ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu fi haqqi ta'ala wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Maka telah sangat jelas bagi engkau apa yang tercakup di dalam kalimat la ilaha illallah.
sudah sangat jelas. Dari awal sudah diuraikan oleh musannif satu persatu secara terperinci, ya, apa yang termuat di dalam kalimat la ilaha illallah, yang mana semua itu berisi 3 bagian yang harus kita ketahui, yaitu yang berkaitan menjadi kewajiban bagi mukallaf untuk mengetahuinya, yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati yajibu ala mukallaf ma'rifatuha, yang dimaksud dengan wajib kepada mukallaf untuk mengetahuinya, artinya tidak boleh tidak tahu, gitu loh. Kalau nggak tahu gimana? Kalau ada orang mukallaf kok nggak tahu la ilaha illallah gimana? Artinya nggak tahu tentang isinya la ilaha illallah. Dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya kamu itu disuruh tahu kalau Tuhan itu betul-betul Allah. Sebaliknya, kamu juga disuruh tahu bahwa selain Allah itu bukan Tuhan, gitu loh. Bukan cuman suruh berikrar doang, bukan. Kamu nggak cuman disuruh ngucapin la ilaha illallah, saya ngakuin Allah itu Tuhan, nggak dicukupkan begitu, enggak. Kamu disuruh tahu bahwa Allah itu betul-betul Tuhan, dan disuruh tahu selain Allah itu bukan Tuhan, gitu loh. Yang menunjukkan bahwa ini sesuatu yang nyata, gitu loh. Bukan ajaran yang kamu hanya ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya, tanpa tahu kebenarannya. Enggak. Ini agama yang jelas, perintahnya jelas, tuntunannya jelas, sehingga nggak ada keraguan lagi di dalamnya. Makanya kamu disuruh tahu tentang Tuhan. Kan semua agama itu punya konsep ketuhanan. Masa ada agama nggak nyembah Tuhan, agama apa? Bukan agama. Kalau ada agama pasti konsepnya nyembah kepada Tuhan. Dan mereka membuat penjelasan bahwa Tuhan itu begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Itu semua agama pasti punya. Nggak mungkin ada agama nggak punya konsep ketuhanan, nggak mungkin. Nah, dari konsep-konsep itulah kamu disuruh tahu. Islam pun punya konsep ketuhanan yang menunjukkan kamu nggak boleh bodoh, kamu nggak boleh nggak tahu tentang Tuhan. Jadi isinya fa'lam, ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya kamu disuruh tahu kalau Allah itu betul-betul Tuhan, dan disuruh tahu selain Allah itu bukan Tuhan. Kalau masih ikut-ikutan gimana? Berarti kamu tidak mengerjakan kewajiban mengetahui tentang ketuhanan. Kamu meninggalkan perintah untuk belajar ilmu tauhid. Kamu meninggalkan perintah untuk mengenal sifat-sifat Allah. Hukumnya bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Satu pendapat ulama mengatakan hukumnya kafir. Siapa yang dalam agamanya nggak kenal Allah, artinya dia tidak mengetahui kalau Allah itu betul-betul Tuhan.
Dia hanya tahu Allah Tuhan kata bapaknya, kata orang tuanya, kata gurunya. Tapi nggak tahu apa sih yang menunjukkan kok Allah itu betul-betul Tuhan, itu yang menunjukkannya apa? Kriteria apa yang menetapkan kalau Allah itu Tuhan? Kan ada mestinya. Dengan kriteria ini, dengan keadaan ini, saya menetapkan pula bahwa selain Allah itu bukan, kan ada. Kalau kamu nggak tahu ini, berarti kamu menetapkan Allah sebagai Tuhan, dasarnya ikut-ikutan, nggak tahu kebenarannya, nggak tahu yang sebenarnya. Jadi ketika kamu nggak tahu yang sebenarnya, berarti kamu dan orang yang nggak kenal Allah statusnya sama di hatinya. Bedanya di mana? Di mulutnya. Di hatinya sama. Statusnya tidak mengetahui. Nah, ulama mengatakan Allah itu nanti akan menilai seseorang bukan dari mulutnya, tapi dari hatinya. Kalau di hati kamu nggak ada pengetahuan tentang Allah, ketika ditanya nanti di akhirat, man rabbuka, jawabnya apa? Saya nggak tahu. Jawabnya begitu. La adri, saya nggak tahu. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada isinya. Kalau ini isinya air, saya tuang, keluarnya apa? Kalau isinya teh, saya tuang, keluarnya apa? Di sininya kosong, nggak ada isinya. Mulutnya ditanya, ya nggak bisa keluar. Dari sini nggak ada isinya, nggak ada. Jadi yang dimaksud mulut kamu suruh zikir itu hasil keluar dari dalam. Ketika di dalam sini ada isinya la ilaha illallah, nanti keluarnya ya la ilaha illallah. Jadi yang dituntut, yang dibutuhkan apa? Ilmu pengetahuan. Kalau yang di buku ini bukan ilmu, namanya apa? Maklumat. Apa itu maklumat? Sesuatu yang bisa diketahui atau pemberitahuan. Lah, ilmunya di mana? Kalau sudah masuk di sini, baru jadi ilmu. Ketika di sininya kosong, nggak ada apa-apanya, nggak tahu kenapa sih kok Allah disebut Tuhan, nggak tahu. Kok kata bapak saya Allah Tuhan, maka berarti di sininya kosong, nggak ada isinya. Ketika kosong, nanti ditanya, mulutnya pun nggak keluar ucapannya. Sebagian mengatakan apa? Kafir. Karena statusnya sama antara dia dan orang yang tidak mengetahui. Yang kedua mengatakan, kelompok kedua, dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena dia punya kemampuan, punya akal untuk berpikir, tapi meninggalkan berpikir. Berarti meninggalkan salah satu perintahnya Allah, meninggalkan satu kewajiban. Emangnya ada perintah berpikir? Banyak. Berapa ratus ayat di Al-Quran perintah kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala tadakkarun. Banyak ayat-ayat yang perintah kita berpikir. Mikirin apa? Mikirin tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nggak pernah berpikir itu gimana? Tadi kalau kamunya punya kemampuan tapi kamu nggak mau mikir, maka dihukumi apa? Dosa. Tapi kalau nggak punya kemampuan gimana, Beb? Ya nggak dosa. Kayak apa yang nggak punya kemampuan? Idiot. Itu idiot. Nah, itu nggak dosa kamu. Cari duit pinter, kapal banyak, motor berentet, warung buka. Nggak bisa mikir, Beb. Bukan nggak bisa mikir, lu malas mikir aja.
Otaknya diisi duit aja isinya. Otak jangan diisi fulus aja. Kadang otak kita begitu, sayang-sayang otaknya hanya diisi masalah duit. Padahal masalah duit nggak ada yang akan tertukar, nggak ada. Kamu mikir keras hasilnya segitu, kamu mikir santai hasilnya segitu. Dikira kalau duitnya banyak, itu hasil saya mikir keras hasilnya begini. Bohong, tertipu kamu. Kamu kira orang kaya hasil mikir. Tommy kaya nggak mikir jadi kaya tuh. Hah? Loh kan beda sama saya, Beb. Beda apa? Sama-sama diurus sama Allah kok beda. Emang Tommy nggak diurus sama Allah? Ente ya diurus sama Allah, Tommy ya diurus sama Allah. Jadi ketika kita sudah tahu hal itu, maka akal itu dimuliakan oleh Allah untuk berpikir mengenali kepada Allah. Bukan akal dipakai untuk ngurusin selain Allah. Maka dikatakan beruntunglah orang-orang yang mau berpikir mengenal kepada Allah. Kenapa? Karena penyesalannya orang ahli neraka diantaranya karena meninggalkan berpikir. Mereka dikutip dalam Al-Quran mengatakan, ya Allah, lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai ya Allah dulu kami mau mendengarkan kata-kata Nabi, kata-kata ulama. Andai dulu kami mau mikir kata-katanya Nabi, kata-katanya ulama, saya nggak masuk neraka sa'ir ya Allah. Itu penyesalannya orang ahli neraka yang dikutip oleh Allah dalam Al-Quran. Dan itu pasti nanti dikatakan oleh orang ahli neraka. Ketika mereka masuk, ya Allah, kenapa dulu saya nggak mikir? Nggak mikir apa? Nggak mau mikir tentang apa yang disampaikan Nabi. Emangnya mereka kenapa? Ketika mereka mendengarkan, mereka acuh tak acuh. Ada lagi yang ketika nabinya ngomong nggak mau dengerin. Saya ajak ngomong, udah diam. Saya mau ngomong dikit, udah nggak usah ngomong, udah. Sebentar aja, jangan. Mau ngomong aja nggak boleh. Gimana mau denger mereka? Ada yang ketika nabinya ngomong tutup kuping, sambil jalan lewat. Dikira omongan yang berisik. Maka semua yang begitu nanti, ya Allah, kenapa dulu saya nggak mau dengerin, nyesel saya. Satu lagi, kenapa dulu saya nggak mau mikir. Artinya nggak mau mencari tahu, nggak mau jadi orang yang berilmu, nggak mau jadi orang yang bisa membedakan mana hak-haknya Allah, mana hak-haknya makhluk. Ini yang bahaya. Ya. Jadi bagi kamu ini, kata ulama, kata musannif nih, apa yang dia jelaskan sudah sangat jelas tentang apa yang tercakup, apa yang terkumpul di dalam kalimat La ilaha illallah. Apa sih yang terkumpul di dalamnya? Yang terkumpul di dalamnya ada 3 bagian dari haknya Allah. Yang pertama adalah perkara yang wajib bagi Allah. Yang kedua perkara yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga perkara yang jaiz bagi Allah. Jadi musannif dalam kitab ini telah menjelaskan 3 haknya Allah yang wajib pada dirinya Allah, yang mustahil pada dirinya Allah, dan yang jaiz pada dirinya Allah. Wajib, mustahil, jaiz itu adanya di mana?
Eh? Wajib, mustahil, jaiz adanya di mana? Mata itu alat untuk melihat apa? Hah? Warna. Warnanya adanya di mana? Di mata. Di mana? Warna itu adanya di mana? Kuping alat untuk apa? Suara itu adanya di mana? Lah ya dong. Warna di mana adanya? Lah ya begitu. Kok jadi urusannya apa sama mata kamu? Emang warna di mata kamu adanya? Warna ya di sini nih warna nih. Ini warna di mata. Di mana? Lah ya begitu ya Allah ya Karim. Lah wajib, mustahil, jaiz di mana adanya? Di mana? Wajib, mustahil, jaiz adanya di mana? Di mana adanya? Ya di sini sama. Emang di mana adanya? Di setiap benda, setiap yang dijumpai itu ada wajib, mustahil, jaiz, gitu dong. Termasuk pada Allah, termasuk pada Nabi, termasuk pada kamu. Kalau kamu nggak menemukan itu, berarti kamu nggak menyaksikan apa-apa pada Allah. Maka yang terkumpul dalam la ilaha illallah adalah wajib, mustahil, jaiz. Karena kamu menyaksikan itu pada Allah, begitu dong. Akalnya akal yang sehat, bisa nemu mana yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah. Itu akal kamu sehat. Kalau sampai akal kamu kok nggak nemu yang wajib pada Allah, mustahil, berarti akal kamu soak. Sama kayak ini ada warnanya, tapi mata kamu nggak nemu warnanya. Namanya mata kamu kenapa? Somplak mata kamu berarti, sedet mata kamu. Ini warnanya apa? Anu Bib, itu berwarna Bib. Ya warnanya apa? Ini orang gimana sih orang? Apa warnanya? Somplak berarti matanya, gitu dong. Ada matanya tapi nggak bisa lihat merah, kuning, berarti apa namanya? Buta. Ada orang punya akal, akal kamu sehat, sehat. Coba apa yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah? Nggak tahu saya ini. Buta akal. Nah, kata Imam Haramain, sama saja nggak punya akal. Falaisa biakilin man lam ya'rif wajib wal mustahil wal jaiz falaisa biakilin. Siapa orang yang kok sampai nggak bisa nemu mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz pada setiap perkara, maka kamu sama saja nggak punya akal. Nah sekarang kamu cek aja, ada nggak yang tahu? Coba kamu cek kiainya sekalian, dah ustadznya coba cek, apa yang kamu tahu tentang wajib, mustahil, jaiz? Falaisa biakilin. Ngakunya punya akal. Yang ngomong Imam Haramain, seorang ulama besar. Mereka menyimpulkan bahwa manusia dimuliakan dengan akalnya karena akal adalah alat untuk menyaksikan ketuhanannya Allah dan alat untuk menyaksikan kenabian Nabi Muhammad SAW dan alat untuk menyaksikan kemakhlukan diri kita.
Tanpa ini kamu nggak bisa menyaksikan mana Allah, nggak bisa menyaksikan mana Nabi, nggak bisa tahu kamu itu makhluk atau bukan makhluk. Jadi wajib, mustahil, jaiz itu bukan sembarangan. Sesuatu yang penting yang harus kamu jumpai, dan alatnya hanya akal yang bisa neropong itu. Yang bisa mendeteksi mana wajib, mustahil, jaiz itu hanya akal, yang lain nggak bisa. Kayak mata dah. Mata itu alat untuk melihat warna. Kalau kamu kok ditanya, ini coba warnanya apa? Kok kamu tempel kemari ya sampai bego nggak keluar? Bisa keluar? Apa ya warnanya ya? Keluar warnanya nggak? Kenapa nggak keluar? Karena bukan alatnya. Itu loh. Sama kayak kamu ada orang bersuara, mau kamu jumpai tapi nggak pakai telinga, ya nggak bisa. Maka wajib, mustahil, jaiz pada haknya Allah tidak bisa kamu kenali, nggak bisa kamu ketahui kecuali pakai akal yang sehat. Maka musannif menjelaskan, sudah sangat jelas aku sampaikan bahwa isinya la ilaha illallah adalah 3 perkara. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Yang wajib ada berapa? 20. Yang mustahil ada berapa? 20. Yang jaiz ada berapa? 1. Kok kamu nggak bisa melihat ini, berarti kamu nggak menemukan Allah. Kamu nggak bisa menyaksikan Allah. Karena lafadz fa'lam annahu la ilaha illallah itu perintah agar kamu mengenali konsep ketuhanan umat Islam. Bukan hanya untuk tahu ikrar, saya berikrar Allah itu Tuhan saya, bukan begitu, bukan. Kamu disuruh tahu. Artinya nggak boleh bodoh. Dan disuruh tahu pula kalau selain Allah itu bukan Tuhan. Begitu kan? Ya. Jadi ini ilmu yang sudah sangat jelas kata musannif. Udah saya sampaikan satu persatu. Mana yang menunjukkan Tuhan? Yang menunjukkan Tuhan 2 makna. Ya. 2 pengertian, 2 definisi. Tuhan adalah apa? Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan pertolongan Dia. Itulah namanya Tuhan. Definisi ini kamu nggak akan jumpai dalam pelajaran lain, nggak akan kamu jumpai. Kamu nggak ngaji ini, kamu nggak akan kenal Tuhan. Taunya Tuhan itu apa? Ya yang bikin langit bumi. Tuhan itu apa? Ya yang disembah. Tidak akan bisa membuat sebuah definisi yang memuat seluruh akidah yang sudah kita pelajari. Maka musannif membuat definisi yang sangat istimewa hingga seluruh akidah bisa masuk ke situ. Kok bisa, Bib? Karena dengan 2 definisi ini, Tuhan adalah zat yang tidak butuh kepada segalanya. Kenapa dia nggak butuh segalanya? Karena pada dirinya wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah. Berapa sifat? Berapa sifat? 11 sifat. Terus segalanya yang lain butuh pertolongannya Dia. Kenapa butuh sama Dia? Masuk berapa sifat? 9 sifat. Jumlahnya berapa?
20. 20 sifat yang kamu pelajari sejak bayi, sejak TK, sejak SD, kamu apalin wujud kidam bakok sampai ngiler. Sekarang baru tahu gunanya. Ternyata 20 itu membentuk makna ketuhanan. Setelah dibagi menjadi 2 bagian, 11 sifat dan 9 sifat. Tanpa itu kamu gak akan ngerti tentang Tuhan. Bohong. Kalau kamu kok ngerti Tuhan, bohong. Kenapa? Apa yang mau menunjukkan ketuhanannya apa? Nah, dari sini pula kamu bisa menolak bahwa selain Allah bukan Tuhan. Kenapa? Karena selain Allah tidak punya kriteria 20 sifat tersebut. Mau Yesus, mau Brahmana, mau Gautama, mau Zeus, mau siapa saja yang dianggap Tuhan, kita tolak dia sebagai Tuhan karena tidak punya kriteria ketuhanan. Inilah fungsinya konsep ketuhanan dalam Islam. Agar kamu tahu, agar kamu bisa belajar. Karena agama perintah kamu belajar tentang ketuhanan. Bukan cuman ikrar, saya yakin dah Allah Tuhan. Yakin dari mana lu? Yakin-yakin aja. Kalau bicara cuma yakin, orang Kristen juga yakin, Buddha yakin, Hindu yakin. Yakin dari mana? Kata bapaknya, kata maknya. Bukan yakin dengan ilmu. Lah perintahnya apa sih? Yakin pakai ilmu. Bukan yakin katanya mak kamu, bukan. Yakin kata bapak kamu, bukan. Tapi yakin dengan ilmu pengetahuan. Maka kamu dengan belajar 20 sifat, kamu tahu, oh 20 sifat dibagi jadi 2. Satu bagian 11 sifat membentuk makna dia maha kaya, tidak butuh segala sesuatu. Yang kedua 9 sifat membentuk makna yang kedua apa? Segala sesuatu butuh pertolongannya. Kalau yang wajibnya 20 dibagi 2, nanti yang mustahil juga 20 dibagi 2. Maka lengkaplah semua akidah yang kita pelajari termasuk yang jaiz masuk pula ke dalamnya. Hingga dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seluruh akidah itu muncul dari hati kita. Oh, muncullah la ilaha illallah. Karena isinya itu la ilaha illallah, isinya sifat-sifat Allah, yang muncul di sini pun sesuai. Jangan kayak tong kosong, dipukul bunyi tapi isinya gak ada. Di dunia doang tuh untungnya. Nanti di akhirat ketika ditanya man rabbuka, melotot ya. La adri. La adri. Kok bisa la adri? Kenapa? Dalamnya kosong, gak ada isinya. Waktu di dunia cuman ada isinya di mulut, gak sampai ke dalam. Maka dia tidak akan bisa mengucapkan sesuatu ketika nggak ada isinya. Nyambung ya. Jadi ini sudah sangat jelas, sangat sangat tuntas. Musonef menjelaskan satu persatu dari sifat ketuhanannya Allah. Dan dari sini kamu mengimani Allah bukan dengan dasar ikut-ikutan, tapi punya ilmu yang jelas menunjukkan kalau Allah betul-betul Tuhan.
dan menunjukkan selainnya Allah itu bukan Tuhan. Jadi nggak sembarangan, saya mah nuduh, kamu mah nuduh, nggak nuduh itu nggak punya bukti. Kalau kita punya bukti, jadi ada faktanya, nih faktanya. Hingga kita mengatakan Allah Tuhan itu pakai fakta, bukan nggak ada faktanya, bukan. Oh katanya ini doang tuh, oh gimana sih? Makanya wajib, mustahil, jaiz harus bisa kamu lihat di setiap benda. Hingga akal kamu jadi akal yang cerdas memandang sesuatu. Lihat meja, ada wajib, mustahil, jaiz. Lihat diri saya, ada wajib, mustahil, jaiz. Lihat langit, ada wajib, mustahil, jaiz. Sampai kamu bisa melihat Allah nanti, yang kamu lihat wajib, mustahil, jaiz. Gitu dong. Lihat Nabi, yang dilihat apa? Ya wajib, mustahil, jaiz. Kalau lihat Nabi pakai mata, ya sama kayak Abu Jahal, sama kayak Fir'aun, sama kayak Korun. Lihat Nabi pakainya mata, ya nggak nemu ini Nabi, nggak nemu. Nemunya ini Muhammad bin Abdullah, nemunya ini manusia, nggak nemu sifat-sifat kenabiannya. Terus dikatakan oleh syarih di sinilah khafa'a fi sidqi madzukira. Tidak ada kesamaran lagi, maknanya sudah sangat jelas atas kebenaran apa yang dijelaskan. Wa tatabbu'u kalamihi bil istiqra'i yushhidu lahu. Sudah sangat jelas musannif bicara tentang semua itu di dalam kitabnya, dan mengadakan penelitian ungkapannya secara langsung dan membuktikan kebenarannya. Jadi nggak ngomong doang, udah diomongin, diajak kamu teliti, diajak kamu buktiin, sampai kamu nyata nemu buktinya, nih faktanya. Bukan cuma diajak ngomong terus suruh dengerin, bukan. Diajak melihat beritanya, diajak menteliti, diajak cari bukti, sampai diajak menyimpulkan. Itulah yang namanya tuntunan yang sangat jelas. Walaisal khabaru kal'iyan, dan tidaklah percaya kepada berita itu sebagaimana melihat langsung. Kan beda kan? Kamu dengar berita sama lihat langsung kejadiannya, beda apa sama? Beda. Ada berita apa? Allah itu Tuhan. Itu berita. Ada berita Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu berita. Lah faktanya mana? Ya kamu harus bisa melihat faktanya. Kalau enggak, berarti kamu seumur hidup hanya mendengar beritanya, enggak bisa lihat fakta. Lah ngelihat faktanya pakai apa? Akal. Alatnya pakai akal. Yang lihat siapa? Hati. Jadi semua organ kita itu alat. Nanti hati yang bisa memanfaatkannya, mata, telinga, akal, itu difungsikan sama, hingga hati bisa menyaksikan, oh ini toh Allah, oh ini toh Nabi Muhammad. Nggak cuman pakai berita, tapi langsung melihat kenyataannya.
Lihat kenyataannya dengan lihat sifat-sifatnya itu sama. Kayak ada berita di depan sono ada pasar malam. Beritanya nih. Terus kamu percaya, berbondong-bondong kamu keluar mau ngelihat pasar malam. Sampai di lapangan yang ditunjukkan sepi, udah gak ada apa-apa. Katanya ada pasar malam, mana gak ada tenda, gak ada apa-apa, kosong, melompong. Berarti beritanya berita apa? Hoax. Berita hoax, nggak ada faktanya. Katanya ada pasar malam, nggak taunya kosong. Beda lagi kalau kamu lihat begitu sampai ke lapangan, memang sudah nggak ada orang di situ, tapi bekasnya masih ada. Apa? Banyak sampah berserakan, banyak tenda-tenda yang belum dibongkar, banyak loh. Ketika melihat bekas-bekas itu, walaupun kamu nggak lihat tadi ramainya pasar malam, kamu bisa menyaksikan, oh iya tadi ada pasar malam. Yang dilihat apa? Bekasnya atau buktinya, gitu loh. Kamu dikasih berita tadi di sono ada tabrakan. Begitu kamu cek ke sono udah nggak ada, motor nggak ada, mobil nggak ada. Tapi di jalan ada kaca pecah, ada darah, ada oh iya nih bekasnya nih tadi ada tabrakan. Itu namanya kamu nggak menyaksikan langsung, tapi sama kayak menyaksikan langsung. Dengan apa? Dengan ilmu. Nggak lihat langsung memang, tapi sama kayak lihat langsung. Makanya diungkapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi. Padahal nyaksiinnya kapan kamu? Bukan nyaksiin begini, tapi nyaksiinnya pakai ilmu. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kapan nyaksiinnya kamu? Bukan pakai mata nyaksiin, tapi pakai ilmu. Inilah pentingnya ilmu dipelajari agar kesaksian kamu jadi kesaksian yang seperti nyata. Kamu melihat ini Allah betul-betul Tuhan, ini Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Bukan hanya rekayasa, bukan hanya yakin-yakinan, bukan hanya ikut-ikutan, tapi betul-betul menemukan ketuhanannya Allah dengan segala hak-haknya Allah. Apa yang disaksikan? Wajib, mustahil, jaiz. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Maka ini pembahasan kita yang akhir yang berkaitan dengan apa? La ilaha illallah. Karena setelah ini kita akan mulai masuk membahas tentang Muhammad Rasulullah. Baru nanti kita akan bicara lagi tentang kaitan-kaitan yang lain atau hikmah-hikmah yang lain yang berkaitan sama syahadat. Apa sih keutamaannya? Apa keistimewaannya? Kalau saya baca ini gimana untungnya? Berapa kali saya bacanya? Itu nanti kita akan bicarakan hikmah-hikmah yang mau kita tambahkan. Jadi ini akhir kita membahas tentang la ilaha illallah. Kenapa? Karena musannif telah mengatakan faqad bana laka tadhammunu qauli la ilaha illallah. Sudah sangat jelas saya sampaikan untuk kamu
tentang terkait apa? Isinya la ilaha illallah. Bahwa semua yang saya pelajari ini terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ini menunjukkan keluasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa disebut apa? Jawami'il kalim. Orang yang kalau ngomong kalimatnya sedikit tapi maknanya jami'an, memasukkan semuanya. Maka Nabi itu kalau ngomong sedikit tapi tiap katanya bisa disimpulkan, oh ini kok Nabi kok milihnya kata ini kenapa? Oh karena mengandung ini. Kok nggak milih kata yang lain? Oh karena mengandung ini. Itu terkumpul semua di situ. Lah, Nabi dengan sedikit kalimat la ilaha illallah mengumpulkan semua makna ke dalamnya. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengumpulkan semua akidah yang kita pelajari masuk ke dalam satu kalimat. Coba ini sangat istimewa. Jadi kalau kamu kok baca la ilaha illallah, kamu resapi maknanya, kamu ingat isinya, itu isinya satu kitab ini penuh. Jadi nggak usah untuk ingat Allah satu-satu disebut wujud, qidam, baqo, nggak usah kata musannif, cukup kamu lafadzkan la ilaha illallah, nanti makna yang terkandung di dalamnya akan muncul dari dalam hati kamu sampai kedua-duanya saling connect. Apa sih connect itu? Mendarah daging. Apa sih mendarah daging? Maknanya kalau mulutnya bunyi, sesuatu yang dari dalam keluar. Kalau dari dalam itu kok connect, mulutnya bunyi. Ini dua-duanya bareng nih. Nah, kita kan enggak, kadang mulut kemana, hatinya kemana, gitu loh. Mulutnya baca tasbih, mulutnya baca tahmid, tapi hatinya ke pasar, hatinya ke sekolahan, hatinya ke rumah janda sebelah. Mulutnya mah bunyi, tapi hatinya nggak connect ke situ, gitu loh. Lah, kamu dituntut untuk apa? Untuk membuat keduanya connect. Ketika mulutnya ngomong la ilaha illallah, muncul dari dalamnya makna-makna itu, kamu ingat kepada Allah. Terus connect disebut namanya mendarah daging. Apa itu mendarah daging? Apa itu? Mulut ini dihitung sebagai apa? Daging. Hati dihitung sebagai darah. Bukan mendarah daging itu maksudnya kayak Siti Jenar atau kayak yang lain, begitu disembelih muncrat darahnya keluar la ilaha illallah. Itu kalau mau buktiin yang begitu ya kamu repot, harus dikucurin dulu darahnya, gitu loh. Kan nggak perlu begitu. Lah untuk ngetes saya mendarah daging bagaimana, Bib? Cukup mulut kamu sama hati kamu connect, nggak pernah kosong. Asal mulutnya bunyi, hatinya inget. Makanya sering ulama-ulama itu apa? Kalau pas melek diem, nggak ada suaranya. Kalau melek nih diem. Begitu tidur berisik. La ilaha illallah, Allah, 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 qul huwallah. Begitu tidur berisik. Kenapa? Yang di dalam nggak terkendali lagi keluar. Waktu melek dijaga sama dia. Dia yang ngontrol, dia yang ingat, mulutnya bunyi pelan-pelan. Begitu merem, nggak terkendali, keluar semua. Kalau ente kan enggak, kalau ada orang yang begitu yang ditunggu nomor berapa,
nomor berapa coba nih, nomor berapa yang itu, nomornya apa keluarnya gitu kan. Keluarnya bukan la ilaha illallah, itu mah urusan lain lagi. Jadi rumus dihitung dia langsung ngikunya. Karena ngikunya anu wangsit setan. Bukan ngikunya orang-orang soleh, bukan. Kalau ngikunya orang-orang soleh ya begitu keluarnya la ilaha illallah. Kulhu keluar, apa sholawat keluar, zikir keluar, itu zikirnya orang-orang soleh begitu. Kenapa? Karena dalamnya isinya memang sesuatu yang baik. Sama kayak orang mau dikagetin lah. Ada orang diam duduk dikagetin. Munculnya apa? Ya bisa kebun binatang munculnya, ini tergantung isinya. Kalau isinya kok kebun binatang, kamu kagetin, pasti keluarnya kebun binatang, nggak bakal lainnya, nggak bakal. Nah terus saya pengen nanti akhir hayat saya mati bisa ngucapin la ilaha illallah, gimana Bib? Ya nggak bisa direncanakan itu mah. Caranya gimana? Ya sejak sekarang dilatih isinya biar la ilaha illallah. Ketika nanti datang kematian, kenapa emangnya? Kematian itu waktunya mendadak, mendesak, singkat. Ketika kamu kok pada waktu yang singkat, yang mendesak, yang mendadak, tiba-tiba kok pengen keluar la ilaha illallah, ya nggak bisa. Kecuali sudah kamu biasakan sejak awal, dari sini diisi la ilaha illallah. Ketika pas mendadak dikagetin, ya muncul itu la ilaha illallah. Kalau enggak, ya enggak bakal bisa. Biarpun diingetin Pak, nyebut. Iya doang. Nyebut apa le? Istighfar Pak, istighfar. Pak istighfar Pak, istighfar. Dia nggak ngerti istighfar itu gimana, nggak ngerti coba. Apa nggak bahaya itu? Apalagi suruh nyebut la ilaha illallah, susahnya minta ampun. Makanya nggak bisa direncanakan. Caranya gimana? Sejak sekarang di waktu yang lenggang itu maksudnya nggak mendesak, nggak kepepet, nggak terdesak, kita biasakan ngucapin kalimat tersebut. Kita penuhi hati kita dengan kalimat tersebut. Sampai nanti ketika waktu mendesak, itu kita harapkan mendadak bisa keluar. Gitu loh. Bukan dari sekarang, nanti gampang. Pokoknya akhir hayat saya mengucapin la ilaha illallah. Ya nggak bisa, susah begitu. Kalau dari sekarang nggak diisi kalimat tersebut. Makanya kita udah jelas isinya, kita udah paham apa bagiannya, kita udah nyambung tentang wajib, mustahil, jaiz. Maka jangan sampai apa yang sudah kita kaji itu hanya jadi kajian yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak berhenti di hati kita. Ini sangat-sangat merugikan. Karena apa yang kita kaji bukan hanya untuk kita ambil keberkahan dan kita dengarkan saja, tapi harus sampai jadi ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam hati kita, hingga sampai kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah pada akhir hayat nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa mendapatkan keramatnya kalimat ini di dunia, matinya kita dengan kalimat ini, bangkitnya kita dengan kalimat ini, dan kita masuk surganya Allah insya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung yang akan datang, masuk kepada bab kedua, yaitu makna yang terkandung di dalam Muhammadur Rasul. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عدد طهز صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.